Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya menjelaskan tentang database, di mana database yang digunakan dalam pembelajaran minggu ke-12 dan 13 ini nanti kita menggunakan database MySQL. Sebelum kita menjalankan database MySQL, langkah yang pertama adalah saya coba akan tuliskan urutannya, jadi nanti biar mudah dalam pemahamannya. Yang pertama, poin pertama adalah jalankan software XAMPP. Itu langkah yang pertama. Jadi saya coba jalankan XAMPP dulu. Jangan lupa posisi Apache sama MySQL harus dalam posisi running dengan cara mengeklik tombol start di sebelah sini. Kemudian langkah yang kedua, buka web browser, kemudian langkah yang ketiga, buka alamat localhost /php myadmin. Jadi saya buka dulu localhost /php myadmin. Ini sudah mulai terbuka. Jadi ini adalah PHP MyAdmin dalam artian kita bisa mengelola database MySQL itu nanti di halaman ini. Yang ada di sebelah kiri saya ini adalah nama-nama database yang sudah pernah saya buat. Langkah yang pertama, silahkan nanti kalian membuat database baru. Dalam tutorial kali ini saya memberi nama database yang saya buat dengan nama db atau kepanjangan dari database _toko. Kemudian silakan klik create. Berarti proses pembuatan database sudah berhasil. Silakan buka modul atau job sheet untuk pertemuan minggu ke-12 dan 13. Jadi materinya tentang CRUD, kepanjangan dari create, read, update, dan delete. Tujuan dalam pembelajaran kali ini, jadi mahasiswa mampu memodifikasi contoh aplikasi web, kemudian nanti mahasiswa mampu menggunakan perintah CRUD. Dalam tutorial kali ini sudah saya siapkan contoh proyek sederhana dengan nama toko kita, di mana dalam tutorial kali ini aplikasi toko kita ini nanti bisa menginput data barang masuk, kemudian barang yang terjual, ya. Jadi nanti yang pertama adalah silahkan copy mulai dari create database ini sampai auto increment ini kita copy, ya. Jadi cara cepat. Kemudian silahkan dibuka, diklik MySQL, silahkan dipaste, ya. Ini tahapannya. Jadi saya tulis. Langkah yang keempat adalah membuat database dan membuat tabel. Sebenarnya cara membuat tabel itu ada yang menggunakan model perintah seperti ini, ada juga yang menggunakan model GUI atau modelnya model wizard, ya. Setelah itu silakan diklik go. Kenapa kok salah? Kita harus klik dulu
DP toko di sini, kemudian kita klik. Yang ini, jadi yang untuk halaman pertama ini kita hapus ya, karena perintah create database ini kita sudah membuat database, jadi ini kita hapus dulu, langsung perintahnya menggunakan create tabel. Kemudian klik go. Setelah tidak ada pesan error, kita bisa klik di sini, maka nanti akan tercipta satu tabel namanya tabel barang dengan isian. Nah, kalian bisa ngeklik di bagian struktur ini. Di sini nanti ada ID, ada nama, ada jenis, ada supplier, modal, harga, sama jumlah. Jadi tahapan untuk membuat database untuk tutorial kali ini itu sudah cukup sampai sini dulu. Langkah selanjutnya, kembali ke job sheet atau modulnya, silahkan copy mulai dari ini sampai sini, kemudian kalian bisa menggunakan Dreamweaver atau Notepad, paste, kemudian simpan dengan nama koneksi.php. Lakukan perintah itu sampai halaman terakhir, jadi sampai file CSS sampai sini. Pastikan kemudian hasilnya jangan lupa disimpan. Jangan lupa tempatnya adalah di tempat kalian menginstal SAMPP. Di sini kebetulan saya di drive E, SAMPP, htdoc. Jangan lupa buat folder namanya CRUD. Jadi di sini nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 file yang terdiri dari 6 file PHP dan 1 file CSS. Kenapa kok kita perlu menambahkan file CSS? Agar tampilan pada halaman aplikasi kita menjadi lebih menarik ya, itu tahapannya. Jadi jangan lupa setelah membuat database di sini ya, kemudian membuat atau mengcopy kode program. Nah, sampai situ. Yang perlu di garis bawahi adalah silahkan cari file koneksi.php, silahkan dibuka. Apabila kalian menggunakan operating system dalam hal ini Windows, menggunakan software SAMPP, defaultnya itu usernya root, passwordnya dikosongi. Jadi nanti pada halaman password ini tidak perlu kita isikan keterangannya. Kalau sudah semua langkah sudah dilakukan ya, tahap yang keenam adalah menjalankan program. Silahkan buka browser kembali, diketikkan localhost /CRUD seperti pada file htdoc yang sudah kalian buat ini. Untuk mengetahui apakah sudah berhasil atau belum, silahkan diklik tambah, isikan nama barang. Misalnya saya di sini membeli barang namanya wafer, jenisnya makanan, suppliernya dari grosir Budi misalnya. Modal itu sama dengan harga beli. Harga belinya berapa? Misalnya 2000. Harga jualnya berapa? Misalnya 3000. Jumlahnya ada berapa? Misalnya 100. Jangan lupa ada tombol kirim untuk simpan, tombol reset itu untuk mengosongi isian-isian pada input barang ini. Silahkan diklik kirim. Nah, apabila datanya sudah masuk dan berhasil dilakukan, maka data barangnya sudah tampil di sini. Di sini juga ada fitur untuk edit ataupun untuk hapus data.
Nah, jika